Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla anis sabihi wal mathil wal kufi wan nadhir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu wa khiratuhu min khalqihi salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil ghurri mayamin matta salat ainum binadhar wa udunum bi khabar wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun ayyuhat talabah wal asatidzah azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama dan utama kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzah yang telah melimpahkan sekian banyak karunia-Nya kepada kita semua. Karunia berupa keimanan, keislaman, kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga pada hari ini, detik yang mulia ini, fi hadzal yaum sayyidul ayyam, hadzal yaum yaumul jum'ah, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa menikmati indahnya salat Jumat. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa beriltizam pada sunnah beliau hingga yaumil kiamah. Ikhwatal iman yang senantiasa Allah muliakan. Tentunya kita mengetahui bersama bahwasanya Adam wa Hawa tatkala beliau berada di jannah kemudian tergelincir atas godaan dari syaitan. Kemudian tatkala berada di dunia hingga saat ini pula iblis beserta bala tentaranya bersumpah untuk senantiasa menggoda manusia atau menggoda anak Adam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya setan itu akan senantiasa menggoda Bani Adam. Dalam surat Al-Baqarah 168 169, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah sekali-kali wahai saudaraku engkau sekalian mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena setan adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, dan tentunya syaitan itu senantiasa menyuruh kepada perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk dan mungkar, perbuatan yang buruk, maksiat, dan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, yaitu mereka mengatakan atas nama Allah apa yang tidak kamu ketahui. Tentunya ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an, di dalam kitab Bada'iul Fawaid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ada arba'atu abwab yang mana kita semua senantiasa akan digoda oleh syaitan. Imsak fudulun nadhar wal kalam wa mukhalatatin nas. Imsak senantiasa kita untuk menjaga diri dari fudulun nadhar, dari melampaui batas, dari memandang kepada hal yang tidak disyariatkan, wal kalam wa ta'am wa mukhalatatun nas. Fa inna syaitana innama syaitan yusallitu ibni Adam hatta yanalu gharduhu min hadhihi al abwab al arba'ah. Tentunya akan kita bahas sedikit jalan-jalan syaitan manakala mereka semua mengganggu kita. Yang pertama adalah fudulun nadhar, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Quran, yaitu surat An-Nur ayat yang ke-30, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai laki-laki yang sudah baligh, wahai anak-anakku, wahai ikhwatul iman at-talabah,
kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga pandangan kita semua. Dari apa? Dari perbuatan atau dari pandangan-pandangan yang tidak Allah dan Rasulnya syariatkan. Wa kadzalika fi surati ba'daha fi 33 atau fi 31 kullil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadhu furujahun. Tentunya dikatakan oleh para ulama di sana ada beberapa hal yang kita ketahui. Zinanya mata adalah memandang. Fal ainani zinahuman nadhar. Mungkin kita berada di pesantren, tidak banyak yang bisa kita pandang, tetapi jangan salah, manakala kita melakukan perbuatan yang tidak baik, terkadang kita menyimpan HP yang tidak diperkenan oleh pesantren, kemudian pada satu saat kita terlelap atau terlena pada satu keadaan, yaitu berselancar di dunia maya, sehingga banyak sekali hal-hal yang naudzubillah min dzalik kita ketahui atau kita pandang di sana. Sebagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah bersabda dari Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda tatkala beliau meminta nasihat dari Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana nasihat engkau manakala aku mendapatkan satu pandangan yang tiba-tiba fi nadharil fajaah, kemudian qala li an asrifa basori, untuk senantiasa memalingkan pandangan pada hal yang tadinya kemaksiatan, untuk sesegera mungkin memalingkan pada pandangan yang tadi. Sehingga di sini ikhwatal iman, ayuhat thalabah yang senantiasa Allah muliakan, marilah kita mensyukuri atas sekian banyak kenikmatan yang mana antum sudah berada pada bi'ah solihah, bi'ah imaniyah, yaitu di pesantren. Berapa banyak anak muda, anak SMP, anak SMA yang mereka itu tergoda oleh sekian banyak syahwatnya sehingga matanya tidak bisa dijaga, dan naudzubillah min dzalik, dengan pandangan tersebut dia mendapatkan satu kemadharatan yang sangat banyak. Yang kedua, ikhwatal iman, ayuhat thalaba azanillahu wa iyyakum jami'an, fudulul kalam. Di sini beberapa ulama mengatakan untuk senantiasa kita tidak memperbanyak dalam ngobrol ataupun memperbincangkan atau hal-hal yang tidak ada faedahnya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Limada Allah menciptakan telinga itu dua dan mulut satu untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tatkala ada asatidzah atau al-muallim wal muallimun yu'ti at-ta'lim fi dahil fasl, fa'alaikum an tasma'u wa tastami'u, untuk benar-benar mengambil faidah kepada beliau. Kenapa? Karena yang dia sampaikan atau beliau sampaikan adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tidaklah justru berbincang-bincang pada satu hal yang tidak berfaedah. Sebagaimana Mu'ad bin Jabal pernah diancam oleh Rasulullah SAW, "Thaqilatka ummuka ya Mu'ad." Sungguh celaka wahai Mu'ad. Sungguh celaka ibumu wahai Mu'ad. Wa hal yaqubun nas finnar ala manahirihim aw qala ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Berapa banyak orang yang disungkurkan oleh Allah SWT di neraka gara-gara lisannya, gara-gara tidak bisa menjaga mulutnya, membicarakan ustadznya, membicarakan mudirnya, padahal mudirnya senantiasa mengamalkan satu kebaikan, mengamalkan satu regulasi, membicarakan temannya atau membicarakan hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat, Allah berfirman untuk senantiasa kita menjauhi husnudzon. Kenapa? Manakala kita membicarakan teman kita, sebagaimana kita juga memakan bangkai saudara kita. Wal iyadu billah. Ikhwatul iman. Selanjutnya yang ketiga, senantiasa kita untuk mengontrol pola makan kita. Fudulu at-ta'am. Sebagaimana Nabiullah alaihi salatu wassalam, ahabus siyam alallahi sauma Daud. Memang tidak masalah kita terbiasa makan yang enak, tetapi Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, manakala perut kita terbiasa tidak puasa, maka nafsu tidak bisa dikontrol, hati tidak bisa lembut, dan tidak bisa mengontrol amarah seseorang. An Mikdam
bin Ma'di Karib. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala adamiyun wi'an syarran min batnihi, tidak ada satu tempat yang paling buruk kecuali memenuhi lambungnya anak Adam. Sehingga di sini tidak ada satu kemuliaan kecuali bihasbi ibni Adam ukulat yuqimna sulbahu, cukuplah bagi kita semua manakala kita makan untuk menegakkan tulang kita, bisa untuk bekal qiyamul lail, bisa untuk bekal untuk belajar. Fa in kana la mahalata, manakala tidak memungkinkan, fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li hawahu, kalau tidak memungkinkan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafasnya. Yang terakhir adalah kita diperintahkan untuk senantiasa menghindari fudulu mukhalatatin nas, untuk memilah dan memilih teman-teman kita. Sebagaimana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Tidak ada jaminan santri yang ada di pesantren semua adalah baik. Tidak ada jaminan santri yang masuk di sini karena kata hati sanubari dia mau sekolah ataupun belajar di pesantren kita. Tetapi ada yang dipaksa, ada yang terpaksa, ada yang sudah terlanjur. Tetapi manakala antum sudah berada pada bi'ah yang mulia ini, maka sebagaimana para ulama mengatakan tasdidun niyah, sudah terpaksa, maka tidak ada satu paksaan kecuali antum rubah niat antum. Kenapa? Sebagai salah satu bentuk birrul walidain kepada orang tua antum. Ibnu Qayyim juga mengatakan dalam bergaul itu ada 4. Yang pertama adalah bergaul yang mana seperti orang yang butuh terhadap makanan, every time every day, senantiasa memerlukan makanan, yaitu bergaul dengan para ulama, bergaul dengan ahli ilmu, dan sebagaimana antum berada dalam pesantren yang mulia ini. Kemudian bergaul seperti halnya orang yang memerlukan obat, tatkala sakit dicari obatnya. Atau yang ketiga, sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bergaul yang justru malah mendapatkan penyakit. Bisa jadi kita tidak menyadari teman-teman kita dalam pandangan kita baik, ternyata justru kita bergaul kemudian menuju kepada satu hal yang teridentifikasi di penyakit. Penyakit melanggar, mengajak untuk kabur, mengajak untuk menyimpan barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh pesantren. Dan antum ingat manakala antum berada di pesantren pada saat awal, fi awwali marratin qabla dukhulikum fi hadzal ma'had, antum telah menyatakan kesanggupan dan orang tua antum telah menyatakan kesanggupan untuk setiap saat atau senantiasa menaati peraturan-peraturan yang ada di pesantren. Ataukah pergaulan sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan yang keempat, tatkala bergaul malah justru mendapatkan racun. Tidak dia sadari, tahu-tahu dia terracun dan mati sebagaimana bergaul kepada ahli bid'ah, ahli munkarat. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayat. Adik-adikku yang senantiasa Allah muliakan, tentunya syaitan melalui Yahudi dan Nasara. Di dalam Al-Baqarah 130 Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Walan tattabi'u walan tardo, dan tidak akan pernah rela. Siapa yang tidak rela? Musuh-musuh Islam, yaitu Yahudi, Nasar dan Nasrani. Sampai antum mengikuti agama mereka, apakah
antum akan langsung mengikuti agama Nasrani dan Yahudi? La. Walakinna tattabi'u millatahum. Milah tata cara pola hidup mereka, sehingga sebagaimana kita ketahui pada akhir-akhir ini berapa banyak agama minoritas tetapi pola pikir dan amaliyahnya dilakukan oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia. Agama minoritas, agama Hindu, tetapi berapa banyak amaliyah ubudiyah yang dilakukan oleh sekian banyak saudara-saudara muslim kita yang awam. Begitu juga ada sekian banyak strategi-strategi yang mereka lemparkan, yang mana umat Islam tidak sadar untuk sedikit demi sedikit mereka terlepas dari agama ini, dari pola pikir, dari berpikir para pemuda bagaimana hidupnya itu yang penting senang, atau kita katakan fun, kecil dimanja, remaja foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Apakah demikian? Tidak. Tidak mungkin yang demikian. Dalam mindset anak-anak muda adalah bagaimana kita hidup itu senang terus, dengan menonton, dengan hal-hal yang tentunya jauh dari pola pikir agama kita. Fun, food and fashion, dengan fun, hidupnya senang-senang, atau food, tidak pernah mengontrol diri mereka untuk senantiasa tawadu ataupun merasa menerima dengan apa yang Allah berikan melalui pesantren dengan perantara di mat'am. Manakala ada makanan yang tidak disukai, sudah tidak usah dimakan, jangan dilempar atau dikatakan jelek ataupun dicerca makanan tadi. Ataukah yang ketiga yaitu fashion. Berapa banyak umat Islam atau para pemuda itu kehilangan jati dirinya. Sudah jelas ada hadis tidak boleh isbal, kemudian ahfu liha wa khusus sawarib, untuk senantiasa meninggalkan atau membiarkan jenggot ataupun kumis. Ternyata berapa banyak justru malu, atau mungkin justru malu tidak mau teridentifikasi, tidak mau dikenal sebagai santri pesantren. Manakala mau keluar, mau izin menggunakan pakaian koko ataupun jubah, tatkala berada di Batu ataupun Malang, dia berubah menggunakan celana levis, menggunakan hal-hal yang melanggar syariat. Apakah demikian? Manakala demikian, sungguh antum telah mendapatkan satu kerugian, yaitu mengikuti milah-milah mereka. Qul inna hudallahi wal huda. Sungguh petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sebenarnya. Walain walittaba'ta ahwa'ahum, manakala engkau mengikuti hawa nafsu, artinya mengikuti pola pikir, tata cara dan hal-hal yang mereka lontarkan dalam media sosial atau apapun itu, sehingga kita tertarik. Ba'dalladzi ja'aka minal ilm, dan sungguh antum telah mengetahui hukumnya. Ini tidak boleh, ini haram, ini halal, tapi antum semua ikuti. Malaka minallahi mi waliyyin wala nasir. Tidak akan ada pelindung bagi antum atau kita dan juga penolong dari Allah SWT. Semoga apa yang sedikit ini memberikan suatu kemanfaatan bagi kita semua, dan semoga kita semua, khususnya tulab fi ma'adil irsad as-sabi fi Madinati Batu, dijaga Allah SWT dan senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah SWT. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta fi ilmil ghaibi indak an tas'al qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa zila ahzamina wa sa'iquna ila jannatin na'im. Allahumma la tada' fi maqamina hadha aw fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la sababan fi hadzal makan illa aslahta wa la sababan
fi hadzal ma'had illa aslahta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya akramal akramin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimus shalah.